Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembahasan topik seputar ilmu manajemen. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai sistem rantai pasok pada manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan sebagaimana yang mungkin sudah banyak yang tahu bahwa ia adalah sebuah proses yang terintegrasi. Jadi artinya saling terkait ya dari keseluruhan kegiatan pergerakan produk atau jasa, mulai dari pemasok sampai ke pelanggan yang meliputi informasi, dana serta sumber daya lainnya yang semuanya saling terkait. Nah, eee, kegiatan manajemen rantai pasokan itu ada kegiatan, pengelolaan yang dilakukan. Apa saja kegiatan pengelolaan rantai pasokan? Dimulai dari pengadaan bahan baku, kemudian melakukan perencanaan kolaboratif, kemudian melakukan penyebaran informasi, kemudian melakukan, pengiriman pesan, kemudian, pengiriman pesanan ya maksudnya dari konsumen, kemudian melakukan penelusuran pesanan yang sudah dilakukan, kemudian melakukan layanan pasca penjualan, kemudian ada pengukuran kinerja perusahaan, dan ditutup dengan pengembangan produk terbaru. Tujuan dari kegiatan pengelolaan rantai pasokan ini adalah untuk memastikan bahwa pemenuhan permintaan pasar bisa tercapai dengan melakukan pengintegrasian perpindahan barang dengan para pihak, baik dari pemasok, dari distributor, penyedia layanan pihak ketiga, maupun konsumen. Nah, dalam manajemen rantai pasokan ada sistem rantai pasok yang dilakukan. Apa saja sistem rantai pasoknya? Dapat dapat Anda lihat yang pertama adalah upstream supply chain, yaitu pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan antara perusahaan dengan vendor penyedia bahan baku. Kemudian ada downstream supply chain. Itu adalah pendistribusian produk dari perusahaan kepada konsumen. Biasanya proses ini dilakukan tanpa menggunakan jasa vendor penyetok barang. Nah, kemudian sistem yang terakhir adalah internal supply chain, yaitu pengelolaan ketersediaan bahan baku, pengelolaan pasokan bahan baku, serta proses publikasi yang dilakukan oleh sistem manajemen. Nah, selanjutnya bagaimana proses manajemen rantai pasokan dilakukan? Oke, sedikit saya jelaskan. Proses manajemen rantai pasokan dilakukan dimulai dari adanya pelanggan yang melakukan pesanan. Pelanggan adalah mata rantai pertama dari manajemen rantai pasokan, sehingga keseluruhan proses manajemen rantai pasokan dapat dilakukan jika ada pelanggan yang melakukan order atau pesanan. Nah, selanjutnya dari pesanan yang masuk, perusahaan mendapatkan informasi seperti tanggal penerimaan produk, jumlah pesanannya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga selanjutnya perusahaan dapat melakukan perencanaan produksi barang yang dipesan oleh konsumen tadi. Perencanaan ini meliputi bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi serta penjadwalannya. Nah, selanjutnya pada saat perencanaan sudah jadi, perusahaan melalui departemen pembelian melakukan pemesanan bahan baku dan bahan-bahan pendukung yang sudah ada dalam perencanaan yang dibikin sebelumnya. Nah, selanjutnya departemen pembelian juga menetapkan jadwal penerimaan barang serta jumlah yang dibutuhkan. Nah, pada saat sudah dilakukan pembelian, selanjutnya dilakukan proses uji kualitas dan ketetapan bahan baku dan bahan pendukung yang dibeli. Selanjutnya masuk ke proses inventory, barang masuk ke dalam gudang. Dan yang terakhir adalah proses produksi. Bahan mentah yang sudah siap kemudian dikeluarkan dari gudang dan dimulailah proses pesanan pelanggan. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai manajemen rantai pasokan dan sistem rantai pasok, saya merekomendasikan Anda untuk membaca buku di atas terkait dengan topik ini karena ada banyak informasi terkait operations and supply chain management yang dijelaskan. Demikian paparan tentang sistem rantai pasok pada manajemen rantai pasokan. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Sampai jumpa.